Oke, tadi itu kan yang kita bahas pemenuhan kebutuhan seksual dalam satu siklus hubungan seksual kan. Yang mau saya tanyakan selanjutnya adalah ketika pemenuhan kebutuhan itu untuk siklus yang lumayan panjang, jadi kebutuhan seksualnya tidak terpenuhi dalam beberapa siklus sampai bulanan, sampai tahunan tidak terpenuhi itu, apakah itu akan berpengaruh pada kepribadian atau karakter perilaku wanita atau istri terhadap suaminya? Misalnya jadi agak temperamen, menjadi acuh tak acuh, menjadi males lah melayani, wong aku saja nggak dipenuhi masa harus melayani gitu kan. Apakah akan terjadi seperti itu? Kalau dalam arti bulanan, tahunan, tidak tahu. Tapi kalau mingguan mungkin ya biasanya cenderung skeptis luah gitu. Mau suami mau peduli, mau perhatian, mau romantis atau enggak terserah. Yang penting kewajiban sebagai istri sudah dilakukan, terus feedback dari suami dapat atau enggak terserah, itu yang pertama. Yang kedua cenderung emosional, entah sama anak, sampai masalah dikit saja itu bisa jadi masalah yang besar karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Berarti sebetulnya kebutuhan seksual itu lumayan sensitif, lumayan penting ya bagi wanita. Tapi kebanyakan kenapa mereka memilih menyembunyikan itu? Merasa takut atau jahil untuk mengungkapkan kebenaran kalau dia sebenarnya nggak puas ketika berhubungan seksual dengan suami. Itu kira-kira kenapa? Kenapa memilih jahil gitu? Malu, mungkin gini, dalam pendidikan ya enggak, dalam obrolan biasanya ya itu ketika sebelum menikah atau pada saat pernikahan itu kan kebanyakan nasihat istri melayani suami, bukan suami melayani istri, enggak pernah dibahas kayak gitu. Jadi kesannya kami sebagai istri yang harus memuaskan suami, persoalan suami bisa memuaskan istri, enggak tahu, makanya malu. Misalnya mau minta, kalau minta duit kan emang itu kewajiban suami memberi nafkah berupa materi, kan emang dibahas dalam pernikahan, dalam nasihat pernikahan itu emang dibahas. Tapi pemenuhan kebutuhan seksual dalam hal badan, dalam hal seksual itu tidak pernah dibahas. Berarti ketika dalam rumah tangga kekurangan uang, kekurangan bahan makanan, itu kan biasa minta mas atau siapa, ayah atau siapa kan, uangnya habis, bahan pokoknya habis, minyaknya habis, itu kan biasa. Tapi ketika bilang mas tadi malam aku nggak puas loh, itu kok jadi, jangan harap istri bisa ngomong seperti itu. padahal itu kan awal dari kericuan rumah tangga kan bisa disebabkan oleh itu kan. Menurut saya pribadi, akumulasi ketidakpuasan itu bisa berdampak fatal gitu kan kalau nggak dikomunikasikan dengan baik dengan suami. Kenapa memilih menyembunyikan? Saya yang nggak bisa sampai sekarang belum terjawab itu, kenapa mereka memilih menyembunyikan gitu kan, padahal itu bisa menghancurkan rumah tangga. Sebenarnya lebih parah, efeknya lebih parah daripada kekurangan uang. Kalau kekurangan uang, kekurangan materi itu biasanya ya sudah memang kondisinya seperti itu kan, sudah dimaklumi gitu kan. Tapi kalau kebutuhan seksual itu kayaknya nggak bisa dimaklumi, soalnya orientasinya beda gitu kan. Kenapa kalau cenderung itu yang belum terjawab sampai sekarang. Menurutku efek mindsetnya itu mindset bahwa seorang istri harus melayani suami dalam hal kebutuhan ranjang. Tapi dibahas apakah istri boleh meminta, itu jarang dibahas. Permasalahan ya, istri nggak mungkin bilang kak ayo gitu, nggak mungkin. Oke, kalau memang ini
masalah kepribadian ya, bahasa bahasa kerennya misal apa, ini adab ketimuran lah, adab orang-orang timur, orang-orang daerah kita, apalagi orang Jawa kan, itu sangat menjaga menjaga marwah gitu kan. Wanita kok minta duluan, nggak keren gitu kan. Oke, kalau itu memang kita sampai ke tahap itu nggak masalah, tapi kita harus mencari solusi. Kalau ada salah satu pihak yang tidak puas, itu solusinya gimana kan perlu dicari. Masa cuma diam-diaman, aku nggak puas ya sudah, nggak usah dibilang, itu kan nggak ada solusi kan namanya. Sebuah masalah di dalam rumah tangga apapun itu kan harus dicari solusi. Nah, sekarang menurutmu solusinya gimana? Kalau nggak berani ngomong secara terus terang, secara verbal, terus menurutmu gimana? Kalau nggak berani ngomong, mungkin kita menyediakan waktu bersama untuk membahas kode-kode yang mungkin aku keluarkan ketika memasukkan hal itu. Berarti semacam buat kesepakatan gitu. Jembatan komunikasi, karena kalau ngomong langsung entah kenapa kok persoalan seksual itu ketika ngomong langsung secara verbal tabu gitu ya. Ini aja kita ngomong kayak gini aku berkali-kali nolak. Oke, gini, kalau pengalamanku dalam hal rumah tangga ini kan, kita cenderung belak-belakan untuk bahas seperti ini kan, meskipun ya memang agak cenderung gimana gitu kan, tapi kita cenderung biasa. Kita biasa, misal ketika setelah berhubungan seksual itu kita nggak langsung tidur atau langsung main HP sendiri, itu kan enggak. Tapi kita kadang, nggak cuma kadang, sering kita itu membahas evaluasi tadi, itu hubungannya puas tangga kurang gimana, gerakan yang paling nikmat itu gerakan yang bagaimana, terus yang kurang gimana untuk evaluasi hubungan seksual ke depan gitu kan. Kita sudah terbiasa seperti itu. Mungkin kita nggak bisa apa ya, membayangkan kalau memang ada barrier, ada hambatan komunikasi seperti itu. Nah, kalau menurutku pribadi, yang saya alami selama ini ya, saya nggak langsung ketika misal menginginkan sebuah hubungan seksual, saya nggak akan langsung saat itu juga minta gitu kan. Tapi biasanya saya menyiapkan dari pagi itu memang sudah berusaha, misal membuat rayuan pagi hari, pokoknya memberi kode-kode, bukan kode sih sebenarnya, tapi itu mempersiapkan psikologi. Dari pagi itu sudah berusaha saya siapkan psikologinya, agar rangsangan-rangsangan itu sudah masuk dari pagi, jadi nggak kaget istilahnya. Pemanasan itu sudah dilakukan dari pagi. Itu kan caraku untuk membuat membuat istri puas gitu kan. Jadi nggak egois, ya wes langsung aku butuh ya langsung, tanpa mempedulikan psikologi istri. Makanya saya berusaha menyiapkan psikologi itu dari pagi atau jauh-jauh waktu sebelum hal itu dilakukan kan sudah berusaha tak siapkan. Jadi ketika sudah waktunya, oke, keduanya sudah siap. Nggak yang satu masih mikir besok bayar listrik gimana ya, besok arisannya gimana, langsung diajak kan mentalnya nggak siap kan.